Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhu ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, nggak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi? Syiah. Sudah kita dengarkan barusan video dari Ustadz Yazid Al-Wahabi ini mengatakan bahwa tidak ada seorang pun sahabat yang datang ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta sesuatu. Mereka langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata orang Wahabi tersebut. Dan mereka juga mengatakan bahwa seorang yang pertama kali melakukan ziarah kemudian minta kepada ahli kubur itu adalah orang Syiah. Pernyataan ini sangat tidak sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam, yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Ibbi. Kami bacakan di dalam kitab Ibnu Katsir. Ketika Imam Ibnu Katsir beliau mentafsiri ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaru lahumur rasulu lawajadullah tawwabur rahim. Beliau ketika menafsiri ayat tersebut di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir halaman 88, beliau mengatakan waqad dzakara jama'atun minhum as-Syekh Abu Nasr bin Sobal fi kitabih Asyamil al-Hikayah al-Masyhur anil Ibbi. Mayoritas ulama sudah menyebutkan diantaranya Syekh Abu Nasr bin Sobal dalam kitabnya Asyamil menceritakan sebuah kisah yang sudah masyhur dari sahabat Ibbi. Qala kuntu jalisan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibbi berkata, aku duduk di sanding makamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a a'rabiyun faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian datanglah sahabat A'rabi dan berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Sami'tullah yaqul walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullah tawwabar rahimah. Aku mendengar Allah berkata, andaikan orang-orang munafik berbuat dolim terhadap dirinya, kemudian orang-orang munafik tersebut meminta ampunan kepada Allah dan Nabi juga memintakan ampun kepada mereka, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ji'tuka mustaghfiran lidambi mustasfi'an bika ila rabbi. Aku datang ke makammu Kanjeng Nabi, tujuan aku adalah supaya dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Aku meminta syafaat, meminta pertolongan kepadamu wahai Kanjeng Nabi. Sahabat A'rabi sudah melakukan hal ini sejak di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Sahabat A'rabi ini datang ke makamnya Kanjeng Nabi. Tujuannya apa? Apakah sahabat A'rabi ini langsung meminta kepada Allah? Tidak. Sahabat A'rabi ini datang ke makam Kanjeng Nabi, beliau meminta agar Kanjeng Nabi mendoakan beliau supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini sudah pernah dilakukan oleh sahabat yang dikatakan, diklaim oleh Ustadz Yazid Jawas bahwa yang pertama kali melakukan adalah orang Syiah. Yang pertama kali melakukan adalah orang Syiah yang sudah keluar dari agama Islam. Tidak ada contoh dari para sahabat. Nyatanya di dalam kitab Ibnu Katsir, sahabat A'rabi yang diriwayatkan oleh sahabat Ibbi sudah melakukan hal tersebut sejak di zaman dahulu. Klaim ini sangat menyesatkan dan sangat menfitnah terhadap ajaran Islam.
Yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa tidak ada sahabat yang datang ke kuburan Nabi meminta tolong kepada Kanjeng Nabi. Ternyata ketika sudah dilihat di dalam hadis, sahabat A'rabi pernah datang ke makam Kanjeng Nabi meminta supaya Kanjeng Nabi mendoakan. Klaim yang kedua Syiah yang pertama kali melakukan, ternyata klaim tersebut juga salah. Karena yang pertama kali melakukan adalah sahabat A'rabi. Kemudian apa kata sahabat Idbi? Summa insarafa al-A'rabi. Kemudian sahabat A'rabi tersebut pulang. Fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naumi faqala ya Idbi al-hik al-A'rabiyya fabasyarahu annallaha qad ghafara lahu. Kemudian aku bermimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepadaku, "Wahai Idbi, datangi sahabat A'rabi tersebut, berilah kabar gembira kepadanya bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosanya." Ini di dalam kitab Ibnu Katsir. Bahkan di kitab Bughyatul Mustarsyidin, ulama sudah menjelaskan bahwa at-tawassul bil anbiya wal auliya fi hayatihim wa ba'da wafatihim mubahun syar'an kama waradat bihi as-sunnah as-sahihah. Tawassul kepada para nabi, para wali ketika masih hidup dan setelah meninggal dunia itu hukumnya mubah, hukumnya diperbolehkan secara syar'i. Mengapa demikian? Karena ada hadis yang sahih. Hadisnya mana? Yaitu hadis sahabat Idbi bertemu dengan sahabat A'rabi yang meminta kepada Kanjeng Nabi agar Nabi Muhammad SAW mendoakan sahabat A'rabi tersebut supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka klaim dari Ustadz Yazid Jawas ini sangat-sangat tidak sesuai dengan kitab yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Tidak sesuai dengan hadis Nabi, tidak sesuai dengan sejarah. Maka ketika Anda tidak mengetahui hadis ini, jangan sekali-kali Anda mengatakan bahwa tidak ada sahabat yang melakukan meminta ampun kepada Allah melalui Kanjeng Nabi atau tawassul. Tawassul sudah diajarkan sejak di zaman dahulu, bahkan di zaman Nabi Adam, tawassul itu sudah ada. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Adam pernah berbuat salah. Akhirnya Nabi Adam ini tidak diampuni oleh Allah. Kemudian Nabi Adam ini meminta ampun kepada Allah melalui perantara kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Adam sudah ada tawassul. Kemudian dilanjutkan oleh nabi-nabi setelahnya. Lalu mengapa orang-orang Wahabi ini tetap bersikukuh, bahkan mengingkari hadis yang ada, mengingkari sejarah yang terbukti kebenarannya, Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.